Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqalahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita memuja dan memuji Allah, bersyukur kepadanya, dan kita berdoa semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya beserta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita doakan selalu, sekalipun mungkin kita agak lupa-lupa dengan saudara kita di Palestina yang sampai detik saat ini masih dalam cuaca dingin dan mereka kedinginan, dalam kondisi lapar, kelaparan karena tidak ada stok makanan yang mencukupi. Kita tidak bisa juga membantu apa-apa kecuali doa kita. Mudah-mudahan mereka Allah berikan kesabaran, dan mudah-mudahan pula segera Allah datangkan pertolongan kepada mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, sesulit apapun, sesusah apapun, dalam kondisi apapun. Kalau kita tahu itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Pada saat yang bersamaan kita tinggalkan sejauh-jauhnya, sekuat tenaga kita, apa-apa saja yang tidak disukai oleh Allah. Kita tahu Allah tidak suka, maka kita tinggalkan. Betapapun kita kepengen sekali, tertarik, tergoda untuk melakukannya. Mudah-mudahan dengan kepatuhan dan ketaatan itu Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun. Dan dengan ketakwaan itulah Allah kemudian akan memasukkan kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak salah tinggal 12 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu hari pencoblosan atas hak pilih kita, baik pimpinan di tingkat nasional, di provinsi maupun di kabupaten kota. Saya mengajak kepada teman-teman ustadz mubalik di majelis ulama untuk Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang sebagai Jumat terakhir sebelum pemilu, untuk mengingatkan kepada masyarakat kita, kepada umat Islam khususnya, agar kita melaksanakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Karena hak pilih itu nanti akan dipertanggungjawabkan, bukan saja untuk menentukan nasib bangsa, tapi lebih jauh dari itu, apapun yang kita pilih akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu satu ayat yang saya jadikan khutbah pada kesempatan kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui tentangnya, sebab pendengaran, penglihatan, pikiran dan hatimu semua akan dimintai pertanggungjawaban.
Bapak dan saudaraku sekalian, hari ini banyak sekali kita yang terjebak di dalam dosa-dosa politik. Yang sengaja saya ambil menjadi judul khutbah kali ini, yaitu dosa-dosa politik. Entah kita sadari atau kita tidak sadari, atau kita pura-pura tidak tahu, hampir setiap hari kita menerima, melihat, membaca video, foto, postingan-postingan yang isinya tentang mencaci maki, menghasut, kebohongan, hoax, bahkan fitnah kepada sesama kita. Jangan pernah menganggap itu tidak berdosa. Berdosa. Bahkan itu dosanya besar dan banyak sekali. Sebab satu kali kita share, maka puluhan dan ratusan pemilik akun akan membuka yang kita share itu. Maka ketika yang kita share itu adalah bohong, yang kita share itu adalah kedustaan, yang kita share itu adalah hoax, bahkan yang kita share itu adalah fitnah, maka walaupun bukan kita yang memfitnah, tapi kita adalah bagian dari orang yang menyebarkan fitnah. Maka sekian banyak orang yang membaca fitnah kita, maka semakin banyak jugalah dosa-dosa kita. Dan ini bukan dosa kecil. Ini termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang kita fitnah memaafkan kita. Bapak bisa bayangkan, mampukah kita meminta maaf kepada orang yang semua membaca postingan kita? Mampukah kita meminta maaf kepada semua akun, kepada semua nomor HP yang telah membuka postingan kita, yang telah melihat foto kita, yang telah melihat video yang kita bagikan? Bagaimana cara minta maafnya? Sehingga banyak orang yang salah paham. Begitu selesai pemilu, dia sudah dapat kursi, dia sudah menang, lalu dia berangkat umroh ke tanah suci. Apa katanya? Ingin menebus kesalahan-kesalahannya selama kampanye kemarin. Padahal dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya bukan kepada Allah. Dia bukan membohongi Allah. Dia bukan memfitnah Allah. Dia bukan menghasut Allah. Dia memfitnah, menghasut, membohongi sesama manusia. Maka minta maaflah kepada manusia itu. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, itulah dosa-dosa yang hari ini kita buat setiap saat, setiap hari, dan setiap jam. Maka yang paling bijak adalah Fatwa Majelis Ulama tahun 2008. Kalau kita menerima postingan, kita menerima sesuatu, foto, video, pernyataan, berita, yang kita tidak tahu apa-apa tentang itu, maka biarkanlah dia berhenti di HP kita saja. Biarkanlah dia berhenti di HP kita saja. Biarkanlah dosanya ditanggung oleh orang yang mengirim postingan itu kepada kita, tapi kita tidak ikut-ikut berdosa untuk melanjutkan postingan itu. Kita delete, kita hapus. Toh kita bagi, tidak memberi keuntungan kepada kita. Toh kita hapus, tidak juga membuat kita rugi. Maka apa salahnya? Begitu masuk di handphone kita, silahkan dibaca, silahkan dilihat. Kita merasa kita tidak tahu tentang itu, maka dihapus saja. Ini makna dari ayat yang saya bacakan tadi. Jangan ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak tahu apa-apa. Daripada nanti kita susah mempertanggungjawabkannya. Dosa yang lain adalah dosa para calon legislatif yang menghamburkan uang untuk mendapatkan suara. Tidak usah ditutup-tutupi dengan bilang ini uang operasional, ini uang transport, ini uang baju kaos. Apa dipikir Allah tidak tahu dengan semua itu? Masyarakat mungkin tidak tahu. Mereka-mereka yang masih awam mungkin masih bisa dibodohi. Apa bisa kita membodohi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan sekali lagi saya ingatkan,
tidak akan bisa diampuni oleh Allah sebelum orang yang kita bohongi itu yang memaafkan kita. Rasulullah sudah mengingatkan, yang memberi dan yang menerima dua-dua tempatnya di neraka jahanam. Nah, apatah lagi kita yang menerima uang 200.000, 300.000 satu amplop, sembako, beras 5 kilo, gula, teh, minyak, tidak akan juga mengenyangkan kita, tidak akan juga membuat kita kaya. Tetapi kalau kita menolaknya, kita menghindarinya, insya Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak ada bandingnya uang 300.000 dengan siksa api neraka. Dan hari ini sudah ramai sekali beredar di mana-mana. Ada yang 350. Saya tidak akan bercerita kalau saya tidak dengar langsung. Dengar langsungnya juga bukan dari masyarakat, dari yang memberi, dari yang membagi. Mulai pemilu-pemilu yang lalu, sama saja. Saya tanya, terus dengan 350 terpilih? Enggak. Kenapa? Ada yang lebih besar dari itu. Ada yang 500. Ada yang satu keluarga 1 juta. Harga 1 juta, sekali lagi, tidak akan mampu mendinginkan api neraka. Yang menerima dan yang memberi dua-dua masuk neraka. Untuk itulah Bapak dan Saudara sekalian, mari kita hindarkan diri kita dari dosa-dosa yang besar dan banyak yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya jama'in. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kembali saya mengingatkan kepada kita semua firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu nilai takwa yang ada di antara kita adalah saling ingat mengingatkan. Untuk itu kesempatan Jumat kali ini saya gunakan untuk mengingatkan kita semua. Pemilu hanyalah 5 tahun sekali. Kita mencari pemimpin, tetapi dosa yang kita lakukan bisa saja tidak terhapus selama 5 tahun. Bahkan jangan-jangan kita mati dalam keadaan membawa dosa-dosa itu. Kepada caleg sudah saya sampaikan, kepada pemilih sudah saya sampaikan. Penutup kepada para pelaksana. KPU, Bawaslu, Panwascam, KPPS, dan seterusnya. Anda adalah petugas-petugas yang diamanahi oleh Allah. Anda dibayar, digaji untuk menjalankan tugas itu. Jangan coba-coba curang. Jangan coba-coba membodohi masyarakat. Karena Anda yang paling besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hitung suara dengan sebaik-baiknya. Periksa kertas suara dengan sebaik-baiknya. Jangan main-main dengan tugas yang Anda emban. Sekali lagi, dosa Anda sangat besar
Karena Anda sangat menentukan nasib bangsa ini. Anda membodohi sekian juta masyarakat Indonesia dan Anda tidak akan pernah bisa meminta maaf kepada mereka. Maka ingatlah baik-baik amanah yang diemban, baik KPU, Bawaslu, dan seterusnya sampai ke bawah. Terlebih kepada kita pemerintah yang bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan. Maka laksanakanlah pemilu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, yang juga akan membawa kebaikan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummatan Muhammad, Allahumma arham ummatan Muhammad, Allahumma ansur warham ummatan Muhammad. Allahumma rabbana maftah lana, Allahumma aftah lana, Allahumma aftah lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka rizqan halalan thayyiba wa nas'aluka amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.